Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan selamat tahun baru di hari yang baru. Kita punya semangat yang baru. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami sampai ada sampai hari ini, semua oleh karena berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah memelihara hidup kami, memberkati hidup kami. Sampai Tuhan Kau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan renungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya beri judul Awali Hidup Tanpa Prasangka. Kisahnya Tuhan Yesus berjalan di atas air dari Matius 14. Saya bacakan dari ayat 25 sampai dengan 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dari cerita kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya masih dalam satu perjalanan. Bagaimana orang-orang itu mereka suruh pulang dan murid-muridnya itu untuk berjalan terlebih dahulu, dan murid-muridnya ini mereka itu pergi terlebih dahulu, dan murid-murid sudah pergi, sudah jauh mengalami satu masalah. Tetapi sebelum terjadi masalah, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, dan murid-muridnya setelah itu dia pergi terlebih dahulu. Dan ketika jam 3 pagi itu saya bacakan di ayat 24-nya, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi murid-muridnya ini mengalami namanya masalah ketika dalam keadaan jam 3 pagi itu masih dalam keadaan gelap. Dan bagaimana dengan kehidupan kita mengawali daripada tahun yang baru? Ketika kita menginjak tahun yang baru, yakinkanlah bahwa hidup kita itu hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong apapun yang akan datang dalam kehidupan kita, satu pergumulan yang belum terselesaikan ataupun kalaupun ada masalah atau pergumulan, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada salah satu bagian doa yang belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak sayang sama kita. Ada mungkin kesalahan dari kita, atau menurut waktu Tuhan itu belum sampai kepada waktunya Tuhan. Jadi kita percaya apapun masalahnya dalam hidup kita, seperti murid-muridnya, jadi tidak memiliki prasangka yang tidak baik. Kalau murid-muridnya ini kan melihat Tuhan, jadinya itu dibilangnya itu hantu, padahal itu Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita seperti murid-muridnya Tuhan Yesus ketika menghadapi satu masalah dalam satu keadaan yang dimana sepertinya tengah malam ini siapa yang mau nolong? Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu setia untuk kita. Bukan hanya kita setia, Tuhan itu setia, tetapi ketika kita tidak setia pun Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia tidak setia? Sebelum Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, Tuhan Yesus sudah tahu, pasti udah tahu akan terjadi sesuatu. Makanya dia tetap selalu berdoa untuk kita, untuk menjaga kita. Dan kita percaya bahwa dalam sepanjang tahun 2025 kita serahkan sama Tuhan Yesus. Kita tidak lagi memiliki prasangka yang tidak baik, baik itu terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa di tahun 2025 kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita, Tuhan Yesus selalu menopang dalam hidup kita. Dan kita yakinkan diri kita bahwa diri kita itu selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Pastikan itu akan aman di dalam perjalanan hidup kita. Meskipun kita tahu bahwa perjalanan hidup itu tidaklah lancar ya, seperti kita dalam perjalanan lewat tol aja juga suka macet kan. Jadi
kita belajar untuk meletakkan Tuhan Yesus di dalam tahun yang baru ini, mengawali dan mengakhirinya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini saya tidak panjangkan, tapi saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, awali hidup tanpa prasangka di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau menaruh seluruh pikiran kami, menaklukkan seluruh pikiran kami di bawah pikirannya Tuhan Yesus, supaya di dalam perjalanan yang baru ini, mengawali tahun yang baru ini, pikiran Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kami, dan kami mau menyerahkannya Tuhan, pikiran kami kepada Tuhan Yesus. Bahkan terlebih hati kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, Kau juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, supaya senantiasa Tuhan Yesus pakai dalam sepanjang tahun 2025 ini untuk membawa setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kami mengenal akan Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan yang benar dan hidup. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.